Dunia hiburan memang gemerlap, tetapi tidak semua yang bersinar bertahan lama. Banyak artis yang pernah hidup mewah dan dieluk-elukan publik, akhirnya jatuh miskin karena gaya hidup yang tak terkendali, investasi yang gagal, atau terlilit utang. Beberapa di antaranya bahkan harus menjual aset pribadi hingga tinggal di rumah kontrakan. Kisah mereka menjadi pengingat bahwa popularitas dan kekayaan bisa hilang sekejap jika tidak dikelola dengan bijak. Di balik layar yang tampak glamor, ada kenyataan pahit yang harus mereka hadapi. Ini 5 artis kaya yang jatuh miskin akibat ulahnya sendiri. Tapi sebelum itu jangan lupa like and subscribe agar tidak ketinggalan berita populer lainnya. Epy Kusnandar. Epy Kusnandar, aktor senior Indonesia yang terkenal lewat perannya sebagai Kang Mus dalam sinetron Preman Pensiun, telah melalui perjalanan hidup yang penuh liku. Dari menghadapi vonis medis yang mengerikan, pergulatan ekonomi, hingga kasus narkoba, hidupnya berubah drastis, namun ia bangkit dengan semangat baru. Vonis tumor otak dan prediksi hidup 4 bulan. Pada 2010, Epy didiagnosis menderita tumor otak. Dokter bahkan memprediksi usianya hanya tersisa 4 bulan. Kabar itu seperti petir di siang bolong, membuatnya ketakutan namun juga memicu perjuangan untuk sembuh. Dengan pengobatan herbal, perubahan pola hidup, dan ketenangan batin, ia berhasil mengalahkan penyakitnya. Kini, di usia 60 tahun, Epy tetap sehat dan menjadikan momen itu sebagai pengingat untuk selalu bersyukur. Pergulatan ekonomi dan hidup sederhana. Setelah karirnya di dunia hiburan tak lagi stabil, Epy Kusnandar memilih hidup sederhana. Ia dan istrinya, Karina Ranau, membuka warung makan di apartemen Kalibata, Jakarta, menjual sarapan tradisional hingga pecel lele. Tak hanya itu, ia juga sempat berjualan kerupuk dorok-dok keliling dengan sepeda, menunjukkan kerendahan hati dan tekadnya untuk bertahan. Terjerat kasus narkoba dan rehabilitasi. Pada Mei tahun 2024, Epy ditangkap karena penyalahgunaan ganja. Ia menjalani rehabilitasi di RSKO Jakarta dan dinyatakan bebas pada Agustus tahun 2024. Usai rehab, ia mengubah kebiasaannya, membatasi penggunaan ponsel dan media sosial, serta lebih fokus pada usaha kecil keluarga. "Saya sadar saya hanya manusia biasa," ujarnya, mencerminkan kedewasaan baru setelah melalui masa sulit. Pesan hidup, bersyukur dan tidak menyerah. Epy Kusnandar adalah contoh nyata manusia yang bangkit dari keterpurukan. Dari vonis kematian, krisis finansial, hingga kesalahan pribadi, ia belajar untuk terus bersyukur. Umur itu sebenarnya berkurang, bukan bertambah, katanya, mengingatkan kita untuk menghargai setiap detik kehidupan. Kini, Epy tetap aktif berkarya, baik lewat akting maupun usaha kecilnya. Perjalanannya mengajarkan bahwa perubahan drastis bukanlah akhir, melainkan awal dari kisah baru yang lebih bermakna. Dede Sunandar. Dede Sunandar, seorang pelawak Indonesia yang dikenal lewat acara opera Van Java atau OVJ, mengalami perubahan hidup drastis setelah memutuskan terjun ke dunia politik. Dari seorang figur publik yang sukses di layar kaca, ia harus menghadapi kenyataan pahit setelah gagal terpilih sebagai anggota DPRD Kota Bekasi dalam pemilu 2024. Kegagalan ini tidak hanya berdampak pada kariernya, tetapi juga pada kondisi finansialnya, yang membuatnya harus banting setir menjadi pekerja pabrik. Awal mula nyalek dan pengorbanan finansial. Dede Sunandar mencalonkan diri sebagai calon legislatif atau nyalek dari Partai Perindo untuk DPRD Kota Bekasi. Namun, perjalanannya di dunia politik tidak mulus. Hasil penghitungan suara menunjukkan bahwa ia hanya memperoleh 10 suara dari total 1.407 tempat pemungutan suara di TPS di daerah pemilihannya. Sebelum maju sebagai nyalek, Dede telah mengeluarkan modal besar. Ia mengaku menjual 2 mobilnya untuk biaya kampanye. Meski demikian, ia menganggap keputusannya sebagai sebuah pembelajaran dan tidak menyesal,
meski hasilnya jauh dari harapan. Jatuh miskin dan beralih profesi ke pelayan restoran. Kegagalan di pemilu 2024 membuat kondisi keuangan Dede Sunandar terpuruk. Ia mengakui bahwa dana yang dikeluarkan untuk kampanye sangat besar, sehingga ia harus mencari sumber penghasilan baru. Kini, ia bekerja pelayan restoran yang berlokasi di Yogyakarta dan Tegal. Meski penghasilannya jauh berbeda dari saat masih aktif di televisi, Dede merasa bersyukur karena pekerjaan barunya memberikan penghasilan tetap sekitar Rp10–15 juta per bulan. Oni Syahrial. Oni Syahrial, nama yang tak asing bagi generasi 90-an sebagai pemeran Ucil dalam sinetron legendaris Tuyul dan Mbak Yul, mengalami perjalanan hidup yang penuh liku. Dari puncak ketenaran, ia menghadapi fase jatuh miskin, sebelum akhirnya menemukan ketenangan dalam hijrah dan wirausaha. Masa kejayaan sebagai Ucil. Oni Syahrial menjadi ikon melalui perannya sebagai Ucil, Tuyul Insyaf yang lucu dan menggemaskan. Sinetron yang tayang dari 1997 hingga 2002 ini yang membuatnya terkenal. Tak hanya akting, Oni juga dikenal sebagai pengisi suara Shinchan dalam versi Indonesia, menambah popularitasnya. Jatuh bangun di dunia hiburan. Setelah Tuyul dan Mbak Yul berakhir, karir Oni perlahan meredup. Ia sempat vakum selama 7 tahun karena menolak tawaran berulang untuk kembali memerankan Ucil. Kontrak eksklusif dengan rumah produksi membatasi peluangnya, membuatnya kesulitan mendapat proyek lain. Dalam podcast, Oni mengaku 7 tahun kering. Enggak dikasih produksi karena kontrak eksklusif. Aku enggak boleh kemana-mana. Kondisi finansialnya pun terpuruk. Oni mengaku sempat bergantung pada tabungan dan sisa penghasilan dari pekerjaan dubbing. Beralih ke bisnis kos-kosan. Untuk bertahan hidup, Oni beralih ke bisnis kos-kosan di daerah Bendungan Hilir, Jakarta Pusat. Dengan modal tabungan, ia membeli lahan dan membangun kos-kosan 3 lantai dengan 7 kamar. Bisnis ini menjadi penyelamatnya di masa sulit. Nunung Srimulat. Dulu, nama Nunung begitu melekat di hati masyarakat Indonesia sebagai salah satu legenda grup lawak Srimulat. Dengan wajah khas dan gaya melawaknya yang natural, Nunung berhasil menghibur jutaan penonton lewat acara komedi di TV maupun panggung hiburan. Namun, di balik tawa yang ia sebarkan, hidup Nunung justru berakhir dengan kisah pilu. Setelah era kejayaan Srimulat meredup, Nunung perlahan menghilang dari dunia hiburan. Tanpa job manggung reguler dan minimnya royalti dari karya-karya lama, kehidupan ekonominya pun merosot. Banyak yang tidak menyangka bahwa wanita yang dulu selalu bikin tertawa ini harus berjuang keras memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kabarnya, Nunung sempat tinggal di rumah sederhana dengan kondisi yang memprihatinkan. Tak sedikit mantan rekan-rekannya di dunia hiburan yang mencoba membantu, namun keadaan tak kunjung membaik. Masalah kesehatan juga mulai menghampiri, membuatnya semakin sulit bangkit.